Ya, pemirsa Anda kembali di Bincang Virtual. Langsung saja saya ke Pak Dedi untuk menanggapi tadi. Pak Dedi mungkin ada usulan-usulan tertentu? Ya begini Mbak, Pak Dirjen, Bapak-Bapak dan Ibu. Sebenarnya harus ada dibagi dua ya. Ada mudik, ada pulang rumah atau pulang kampung. Kalau mudik ini setahun sekali menjelang Lebaran. Itu biasanya nggak pulang, menjelang Lebaran dia pulang. Kalau pulang kampung ini pekerja serabutan itu, libur 3 hari pulang dia. Apalagi diliburkan lama, karena mereka nggak ada keluarga, nggak ada rumah di sana. Gitu maksudnya. Nah, Ya, orang yang pulang ke rumah ini yang harus dicarikan opsinya Pak Dirjen. Karena mereka berkumpul banyak di sana. Saya sudah keliling. Nah, kalau saya di Jakarta keliling ke Grogol, di Palmerah, di Muara Angke, di Priuk. Itu masyarakat Indramayu banyak sekali di sana. Dan nelayan, ada supir, ada pedagang dan sebagainya. Maksud saya yang dicarikan opsinya itu adalah mereka yang mestinya harus pulang kampung bukan mudik. baik. Karena istri dan anaknya ada di rumah di kampung. Terima kasih. Baik, silakan Pak Budi. Ya, ya terima kasih Mbak. Mungkin saya malah mohon maaf, mungkin ya yang disampaikan Pak Didi menarik juga. Tapi mungkin saya akan lebih menarik lagi ini. Saya pernah menyampaikan di dalam satu pertemuan gitu ya. Saya nggak tahu waktu itu apakah seminar atau apa, tapi saya pernah diundang juga untuk bahas menyangkut masalah mudik ini. Saya justru sekarang ini ya memang mudik ini adalah satu tradisi gitu. Tapi satu tradisi kan bisa juga suatu saat mungkin semakin menipis lama-lama hilang. Mudik ini kan memang tradisi yang udah cukup lama sekali, tapi bagus juga setelah aspek sosial gitu. Hanya sekarang kalau kita lihat kan setiap mudik ini kan kita ada effort yang luar biasa dari pemerintah untuk mengatur. Kalau nggak seperti ini mungkin kemacetan sudah terjadi di mana-mana kan. Nah saya malah dengan kondisi perkembangan infrastruktur yang sekarang semakin tahun semakin baik, jalan tol dari Jakarta ke Semarang ke Surabaya semakin juga baik, nanti dari Lampung sampai dengan ke Palembang sudah terhubungkan semakin baik juga. Jadi jarak semakin lama semakin pendek dan semakin cepat kita capai. Jadi artinya mungkin saya malah apakah mudik ini sebetulnya harus terjadi setiap tahun? Bisa saja sekarang mungkin tradisi mudik mulai dikurangi karena setiap saat kita juga bisa ketemu kok dengan saudara kita yang katakan saya pulang Purwokerto setiap minggu, setiap bulan juga bisa ketemu. Jadi artinya mudik itu hanya pas kumpulan aja. Sekarang apalagi ada teknologi Zoom, kemudian video call yang mungkin saya kira bisa diganti dengan mungkin komunikasi atau silaturahmi dengan seperti itu. Nah ini menarik itu nih, mungkin luar biasa dari pemerintah. Ya, baik. Ini menarik saya ke Pak Paulus untuk menanggapi sebagai seorang sosiolog ini bagaimana menanggapinya? Apakah mudik ini masih perlu dipertahankan sebagai tradisi, terutama di kondisi seperti ini, Pak? Singkat saja, Pak, karena kita sudah di penghujung segmen ya. Jadi begini, saya akan mulai dari yang masalah orang yang di kelas bawah tadi ya. Jadi menurut saya karena pemeriksaan itu ya betul Ibu Sondang tadi itu belum 100% itu bisa dijamin. Saya kira memang sebaiknya kita mengandalkan cara yang lain. Yang pertama saya setuju tentang imani tadi ya. Imani yang khusus untuk orang dari kelas yang tadi dibicarakan Pak Dedi itu bisa juga kepada keluarganya. Karena seluruh keluarganya itu kan cuma mengandalkan si satu orang ini yang di Jakarta dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi saya kira bisakah khusus untuk dalam rangka wabah ini ada tempat penampungan buat orang-orang itu di tempat-tempat yang dimana mereka bisa tinggal secara lebih baik ya. Karena kan ya dianggap aja seperti ada bencana-bencana kita bisa mencarikan tempat yang lebih manusiawi. Jadi dengan demikian kita mendapat tujuan dua-duanya. Pertama, saya setuju sekali Pak Gindo tadi bahwa kalau kita pulang juga itu akibatnya berbahaya sekali. Ibu Sondang mungkin ada yang ingin disampaikan, Ibu? Ya, jadi dari skema-skema atau skenario-skenario yang sudah dipetakan, yang sudah dirancangkan daripada pemerintah, mungkin balik lagi pasti ada pertimbangan-pertimbangan kenapa memang harus masih tetap dilakukan pembatasan mudik dan mungkin tidak semuanya juga bisa diberikan
semacam bantuan sosial langsung tunai, baik itu sembako maupun tunai, karena kita tahu juga anggap ini ujung-ujungnya berurusan dengan anggaran negara begitu ya. Kita tahu bahwa sekarang pendapatan negara dari pajak pun juga dari bukan pajak pasti menurun, otomatis ujung-ujungnya ini mengenai masalah anggaran. Tetapi apapun juga nanti kebijakan yang diambil oleh pemerintah, sedapat mungkin kebijakan yang sudah pasti adalah tidak mudik begitu, karena bagaimana supaya kita melandaikan daripada penyebaran daripada COVID-19 ini. Itu menurut saya yang bisa saya sampaikan, Bu Tasya. Baik, ini sudah di penghujung segmen. Saya ingin meminta closing statement dari masing-masing narasumber. Untuk pertama, mungkin saya ke Pak Gindo terlebih dahulu untuk closing statement-nya. Bagaimana, Pak? Terima kasih sekali lagi. Saya pertama mau koreksi dulu, saya cuma Wakil Direktur Brooks Doctoral College di Universitas Manchester. Saya kira saya senang apa yang sudah disampaikan dan dikerjakan oleh pemerintah sekarang. Memang pemudik ini dan orang yang pulang kampung ini bisa membuat keadaan mereka sendiri dan keadaan sanak saudaranya nanti lebih rentan dan bisa membawa banyak korban, bukan hanya buat mereka, tetapi terutama buat sanak saudara di daerah. Saya memang dari 5 April mengimbau supaya menunda mudik, bukan melarang mudik, menunda mudik. Jadi saya mengerti betul bahwa mudik itu atau pulang kampung itu fitrahnya orang Indonesia. Saya juga pulang ke Indonesia 2 kali setahun, karena memang itu fitrahnya. Tapi sekarang demi kemaslahatan semua orang, diri sendiri maupun sanak saudara, mari kita tunda mudik. Pemerintah akan membantu dan kita sama-sama menanggulangi wabah ini. Baik, silakan Pak Dedi. Closing statement-nya Pak Dedi, silakan. Pak Budi ya. Pertemuan ini membawa manfaat. Oke, Pak Dedi silakan. Bagi mereka yang dilarang mudik tapi kerja di Jakarta serabutan dan disuruh libur, saya setuju dengan Pak Paulus, mereka dicarikan tempat yang layak supaya tidak mudah terjadi penularan, dibantu secara tunai baik yang di Jakarta maupun yang di rumah, supaya pulang ke rumahnya bisa ditunda. Tapi bagi yang di Jakarta sudah punya rumah dan ada keluarganya, paten tidak boleh mudik, nanti saja kalau sudah aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dedi. Silakan dengan Pak Budi. Silakan. Ya baik, terima kasih. Saya mendengarkan semuanya. Jadi prinsipnya kronologis kemudian pemerintah sampai sekarang pelarangan mudik itu sudah disampaikan tadi. Jadi sekarang memang kita melarang sama sekali. Tapi bisa saja dinamika berkembang. Mungkin suatu saat apa yang menjadi pemikiran Pak Dedi kita buka. Jadi ada orang-orang tertentu yang mungkin boleh kita pulang gitu, tapi nanti mungkin tentunya kita melihat dengan kondisi perkembangan di masing-masing daerah PSBB. Dan sekarang belum sampai ke sana, tapi saya sudah siapkan satu skema. Kalau sampai itu bisa dilakukan, saya sudah siapkan draftnya, surat edarannya atau mungkin kemudian dengan peraturan dirjennya. Nah kemudian terkait masalah mudik yang tadi disampaikan oleh Pak Tampu Bolon juga, bahwa memang sekarang kalau saya katakan mudiknya ini ditunda, karena memang pemerintah sudah melakukan perubahan terhadap hari libur saat mudik ini menjadi akhir di Desember nanti. Jadi mungkin Desember itulah kemudian masyarakat akan mengganti mudik yang Lebaran pada bulan Mei nanti dengan Desember. Jadi akan kita ganti dengan bulan Desember, ada libur panjang juga di sana. Demikian, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Budi. Ya, untuk terakhir Ibu Sondang, memang ini semua kebijakan dan juga mungkin larangan-larangan ini adalah untuk kepentingan bersama, kepentingan oleh masyarakat Indonesia. Tetapi memang kendalanya ini adalah untuk masalah kemanusiaan ini memang kadang-kadang suka menjadi kendala begitu ya untuk penerapannya secara tegas. Nah ini bagaimana pandangannya terakhir Bu? Ya, jadi apapun nanti yang menjadi kebijakan pemerintah, saya meminta bahwa kebijakan yang diambil itu tidak membingungkan oleh masyarakat. Jangan hari ini bicaranya tentang tunda, besok bilang boleh untuk yang tertentu, begitu. Karena ya namanya masyarakat kita itu pendidikannya tidak bisa semua disamakan.
tingkat pengetahuannya, kemudian latar belakang budaya dan lain sebagainya. Apapun kebijakannya jangan sampai membuat masyarakat itu bingung dan juga akhirnya nanti terprovokasi dan akhirnya semuanya jadi ikut mudik. Jadi chaos gitu semuanya. Jadi kita harapkan apapun kebijakannya itu bisa bagaimana sedapat mungkin untuk memutus penyebaran mata rantai COVID-19 ini dan juga bagaimana pengelolaan keuangan negara tidak terlalu besar apabila terus-menerus pandemi COVID-19 ini tidak selesai begitu. Jadi Baik. mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semua para narasumber yang sudah hadir pada sore hari ini. Pak Gindo Tampubolon dari Manchester University di Inggris, Pak Dirjen Perhubungan Darat Pak Budi Setiadi, dan juga senior saya Pak Dedi Wahidi. Sampai bertemu nanti di paripurna mungkin kita Pak. Paripurna. Terima kasih Bu Tasya. Iya baik, jadi konsistensi dari penerapan kebijakan dan juga peraturannya, kemudian juga sosialisasi yang mungkin tepat sasaran ini juga harus juga penting ya. Baiklah, terima kasih Bapak-Bapak dan Bu Sondang, ada Pak Budi, Pak Dedi, Pak Gindo juga, dan juga tadi ada Pak Paulus Wirutomo. Terima kasih sudah hadir dalam bincang virtual kita kali ini. Dan pemirsa, sampai di sini dulu bincang virtual episode kali ini. Kita akan berjumpa kembali di episode bincang virtual berikutnya. Saya Tasya Felder dan tim yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.